dengan seorang perempuan. Memang. Kalau sekarang ini posisinya Mas Surya kan punya istri. Iya. Nah, gimana sih cara meyakinkan dulu nih? Yang penting kita kan sudah punya keyakinan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jojo Dirjo. Oke, sekarang saya kedatangan tamu spesial nih. Orang paling ujung Madura, paling ujung Sumeneb. Oke. Paling timur, Mas. Assalamualaikum Mas Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suryadi, saya panggil siapa nih enaknya nih? Ya, panggil siapa aja, terserah Mas lah. Enak. Panggil Suryadi aja ya? Iya, enggak apa-apa. Gimana? Kesehariannya ngapain nih? Kalau keseharian saya kebanyakan ya kalau nggak ada pekerjaan ya tidur lah, Mas. Tidur. Iya, tidur. Mungkin bertani atau apa, ngubu manuk kalau istilah Maduranya tuh. Iya pasti. Kalau burung itu karena apa ya? Mulai sejak zaman Rasulullah kita sudah dianjurkan untuk memelihara Iya, burung. iya. Suka ya? Alhamdulillah suka sekali sama burung, Mas. Burung yang mana dulu? Ya. Banyak sih variasi burung, Mas. Kalau burung yang itu nanti belakangan aja. Oke. Mas Suryadi ini kalau enggak salah itu seorang videografi ya? Alhamdulillah ya, Mas. Videografi. Sudah dari tahun berapa, Mas? Saya sudah semenjak tahun 2000, kalau nggak salah 2006, Mas. Tahun 2006. Iya, tahun 2006, Mas. Berarti berarti udah belasan tahun ya. Sudah belasan tahun, Mas. Sekarang kan 2022 kan. Gimana sih? Coba ceritakan pengalaman pahitnya, pengalaman dari dulu sampai yang sekarang, dan gimana sih rasanya menjadi seorang videografi itu? Ya gini aja, kalau videografi itu, Mas, kita apa ya? Anggaplah kalau kita mau belajar, mau sambil lalu menghibur diri itu, Mas. Kalau masalah uang itu belakangan dulu, Mas. Belakangan ya? Iya. Berarti nggak menghitung uang Enggak dulu menghitung ya? uang dulu, Mas. Berarti nggak niatnya bukan niat kerja ya? Bukan niat kerja. Harus niat hobi lah. Iya, hobi. Hobi lah. Sekedar hobi. Soalnya kan gini, setahu saya itu seorang videografi itu harus punya basic Iya, harus basic. dan kreatifnya juga. Kreatif juga, Mas. Dan bagaimana ketika memberikan pelayanan yang terbaik buat konsumennya. Buat konsumennya. Terus selama belasan tahun nih, Mas Suryadi ini di bidang videografi, apa sih yang menjadi kok aku bosen ya? Pernah nggak punya kepikiran kok gitu? Lo enggak. Kalau saya enggak pernah bosan, Mas. Karena bertambahnya tingkat kita, ilmu kita bertemu dengan teman-teman fotografi atau videografi, itu malah nambah evaluasi kita, berpikir nambah, Mas. Nambah evaluasi ya? Iya. Nambah teman ya? Nambah teman Nambah saudara. dan juga nambah saudara-saudara kita. Awalnya saya kan juga iseng-iseng juga dulu itu bersama teman-teman saya. Awalnya saya juga pakai HP dulu, Mas. Pakai HP dulu. HP Nokia? Enggak lah, bukan. Sudah Android kayaknya. Sudah Android. Iya. Ya? 2006 sudah Android. Sudah Android. Berapa sih tarifnya dulu? Kalau dulu Apa nggak mau sebut anu nih? sudahlah nanti belakangan. Gak enak, Mas. Soalnya kan saya apa ya? Dulu saya nggak memikirkan uang, Mas. Yang penting hobi kita berjalan, teman-teman kita juga saling membantu sama lain. Itu aja. Intinya kita punya berpikir secara apa ya, positif. Kalau kita mau pengen bikin apa, bikin cerita apa, lanjut. Yang penting kreasi dulu, soal uang belakangan. Soal uang belakangan. Nanti yang menilai kan di luar, Mas. Konsumen. Konsumen. Ya. Berarti
ada orang yang bilang seorang videografi kalau zaman dulu itu Iya. kayaknya bukan, kalau mencari uang bukan di situ, ya kan? Iya. Berarti cuman pelampiasan biasa. Pelampiasan, Mas. Jangan cari uang itu dulu. Jangan cari uang, jangan niatkan cari uang. Jangan niatkan cari uang. Kita cari teman dulu lah. Karena Saya kita bilang. mengalir ya. Iya, Kita karena mengalir dari teman ya. Mengalir dari teman, bertambahnya ilmu-ilmu kita. Kalau sekarang Alhamdulillah sudah dibilang sudah mencukupi, alhamdulillah sudah, Mas. berarti beda lah ya, naranya sudah beda ya. Sudah beda. Sudah mau dong dibilang senior. Ya enggak juga, Mas. Soalnya apa? Kita itu kalau teman-teman di sini sudah sama-sama lah. Kita enggak membanding kok. Yang atas yang bawah, yang penting kita enak. Berarti sekarang nih kan Mas Suryadi sudah ada di salah satu stasiun TV lokal ya. Iya. Berarti sudah beda lah ranahnya dari hanya videografi biasa sama sekarang kan skillnya memang secara Iya. pikiran juga Beda lah, Mas. beda ya. Beda sudah. Cara pengambilan, cara pokoknya beda lah sama yang yang di dulu itu di desa-desa itu beda sudah banyak arahan sudah banyak Iya, iya, iya. mendapatkan ilmu itu sudah banyak. Oke, sudah beristri nggak? Alhamdulillah sudah, Mas. Seorang videografi terus sudah punya istri, apa keinginannya di bidang videografinya selanjutnya? Yang dari hati yang paling dalam ya. Selama belasan tahun Mas Suryadi ada di bidang videografi. Apa sih motivasinya lah buat teman-teman? Kan sekarang banyak nih ya. Banyak sekali yang mendirikan studio. Iya. Atau banyaklah generasi-generasi videografi yang muncul sekarang. Iya, Nah, betul, Mas. sebagai yang sudah belasan tahun, apa sih motivasi dan apa sih pesannya gitu buat anak-anak di luar sana? Ya, buat teman-teman saudara-saudara yang di luar yang masih baru-baru, intinya jangan patah mundur semangat, harus tetap tingkatkan. Nanti sudah pasti ada tempatnya. Sudah Termotivasi tersendiri. motivasi, berbanyaklah, berkumpul ngopi sama teman-teman, itu banyak loh dapatnya evaluasi, cerita-cerita gini. Untuk ngopi itu harus, Mas, berkumpul itu sama teman-teman harus, karena tanpa teman kita nggak bakalan berjalan. Rezeki kita ada di teman-teman kita juga, Iya, setuju saya. gitu. Jadi gitu ya. Setuju nggak kalau misalnya Mas Suryadi kan sudah ada dianggaplah sudah ada di stasiun TV nih. Nah, coba dah. Sekarang kalau misalnya, Iya. misal ya, ada di salah satu studio, kan sudah belasan tahun nih, Iya. sudah belasan tahun. Dan generasi muda yang hari ini itu bermunculan, muncul, tapi mainnya itu istilahnya merusak harga. Apa yang bagaimana sih tanggapan Mas Suryadi tentang seperti itu? Kalau soal itu ya, Mas, terserah. Yang mau merusak harga nggak apa-apa. Yang penting kita, kalau ibarat kita, saya sendiri pribadi ya, untuk teman-teman saya, kalau soal itu terserah di sana mau main harga yang lebih murah, tapi kualitas kita itu pasti ada perbedaan, Mas. Iya. Pastilah gitu. Berarti saya simpulkan itu jangan sampai menjelekkan lah. Nah, itu nggak apa-apa, terserah. Karena konsumen pasti tahu loh Pasti ya. tahu Mana yang kualitas bagus, mana yang kualitasnya mana yang kualitasnya itu. kurang. Iya. Iya. Biarlah yang menilai yang Yang di luar. oke sih. Berarti nggak ada masalah lah ya. Nggak ada Yang masalah. penting di sosial media nggak ada rasa saling jelek menjelekkan lah ya. Nah, yang padahal lebih baik kita saling support, Mas. Betul. Gitu.
saling berbagi intinya lah begitu. Oke, gimana sih? Oke nih, saya punya Ya. dengar nih ya, dari dengar dari teman-teman. Keunggulan di videografi itu, jadi orang yang videografi itu sering ketemu sama cewek-cewek katanya. Ketika misalnya, dan nih satu acara boleh lah, wisuda ya, Iya, wisuda kita live performance wisuda itu kan sampean bagaimana sih untuk mengatasi, soalnya banyak orang yang beranggapan jadi seorang videografi bahkan fotografi itu selalu berdampingan dengan seorang perempuan. Memang. Kalau sekarang ini posisinya Mas Rudi kan punya istri. Iya. Nah, gimana sih cara meyakinkan dulu nih? Yang penting kita kan sudah punya keyakinan, Mas. Saya kerja itu profesi saya, Profesi. profesi. Dan juga sebagai seorang istri itu kan sudah mengerti. Kita saling punya keyakinan sudah. Berarti Gitu. yang penting harus meyakinkan si istri dulu ya. Harus meyakinkan. Kalau soal betul enggak? Kalau soal Dan misalnya, sebelum saya beristri juga saya sudah videografer. berarti sebelum beristri sudah jadi videografi ya? Sudah jadi videografer. Alhamdulillah. Benar berarti benar loh ya. Seorang videografi, seorang fotografi itu identik selalu dengan seorang perempuan. Ya pastilah kalau gitu. Pasti gosip-gosip di luar itu pastilah ngomongnya gimana. Tapi balik lagi ya kepada pikiran kita sendiri. Kita sebagai, saya kan pekerja, harus profesional lah. Profesionalitas yang Iya. mantap. Sepakat itu. Ya harus. Gimana? Saya mau nanya juga sama Mas Dirjo ini. Kalau Mas Dirjo sendiri kalau sudah foto-foto model cewek gitu, gimana tanggapannya? Ya nggak gimana. Kadang gini, pengalaman saya di fotografi nih ya. Ya, Kalau moto-moto itu ada yang modus, ada Ya. yang bener-bener hobi. hobi ya, ya benar. Iya. Tapi 80% itu modus. Modus. Tapi dibawa happy kan. Dibawa happy. Iya. Enggak. Ya. Kebanyakan itu fotografi. Enggak lah, bukan kebanyakan lah. Memang mencurahkan hobinya. Ini yang di lokal ya, saya nggak berbicara secara nasional, enggak. Iya. Saya berbicara di Sumeneb lah ya. Mm-mm. Banyak pemuda-pemuda sekarang yang fotografi. Iya. Siapa sih yang nggak bisa motret? Iya, sekarang kan sudah Sekarang bisa pakai HP semua aja pakai wah. HP sudah bagus, keren. Tapi janganlah kita ngajak seorang model, kita Iya. ngajak teman, ngajak foto-foto. Benar. Janganlah. Kalau misalnya kita mau modus, jangan sampai dari sisi fotografinya. Iya betul. Harus yang profesional. Dan yang paling utama itu menjaga juga nama dan akhlaknya. Iya. Misalnya si model nggak mau pakai buka kerudung nih. Iya, iya. Lalu kadang intinya fotografi baju lah ya. baju. Fotografi kadang apa ya? Minta buka kerudung deh, minta ini deh. Nggak Jangan. boleh ada tekanan loh. Kalau menurut saya janganlah. Iya. Kita harus ada batasan juga. Harus ada batasan. Jadi gitu. Cuman kebanyakan modus. Kebanyakan modus. Kemarin katanya sudah mendatangkan model yang dari Banyuwangi itu. Iya, kemarin. Ya sama teman-teman juga. Iya. Gimana rasanya? Ya enggak gimana rasanya kan ya dibawa happy aja, dibawa hiburan. Masa sih selalu mau moto-mantenan terus ya kan? Sekarang gimana kabarnya? Apa hubungan itu tetap dijalin apa gimana? Ya hubungan tetap, silaturahim harus tetap. Harus tetap ya. Gitu. Kan sampai juga ini. Oh, pura-pura enggak ikut. Iya ya. Ikut saya. Ya ikutlah, jangan pura-pura enggak. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ajak lagi lah kalau ada Iya. kesempatan. Karena gini juga, cara seorang videografi, cara seorang fotografi untuk menjalin silaturahim itu cuma satu. Kita harus ada acara. Iya, Kita harus ada event. Event iya. Nah, Intinya harus ada acara, harus ada tema juga kan.
harus ada tema ya, tapi dengan garis bawah jangan sampai di luar batas. Jadi gitu, menjaga juga. Karena kan Sumenep itu identik dengan Sumenep kota keris, Sumenep kota santri, jadi gitu. Iya. Jadi jangan sampai lah sampai misalnya buka baju begini gitu